Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Jadi kita lanjutkan untuk membahas soal-soal untuk persiapan UNBK tahun 2020. Nomor 23. Perhatikan gambar. Di sini disediakan gambar ABC. Gambar ABC-nya dia siku-siku di C. Kemudian ada garis tinggi CD. Panjang AD diketahui 9 cm, panjang DB 4 cm. Pertanyaannya, panjang garis AC adalah. Jadi untuk menjawab soal terkait segitiga siku-siku, sebenarnya kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Tapi untuk segitiga yang satu saja sisinya yang diketahui seperti ini, maka panjang AC tidak kita bisa dapatkan. Karena syarat untuk mencari panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku menggunakan Pythagoras adalah dua sisinya diketahui kemudian dicari satu sisi. Misalnya di sini diketahui 4, kemudian di sini diketahui 3. Pertanyaannya adalah sisi X. Maka X itu bisa kita cari menggunakan hukum Pythagoras. Di hukum Pythagoras itu kita bisa tulis formulanya dengan mencari dulu sisi terpanjang dari segitiga itu, atau tinggal kita melihat sisi di depan sudut yang siku-siku, yaitu sisi X. Maka kita tulis pertama X. Jadi X pangkat 2. Setelah itu sama dengan, tinggal kita tuliskan sisi yang lain 4 dan 3. Masing-masing berpangkat 2, antaranya tambah. Oke, selanjutnya X pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2, artinya 4 kali 4, perkalian 4 2 kali, 4 kali 4 16. Terus 3 pangkat 2, 3 kali 3 itu 9. 16 tambah 9 hasilnya adalah 25. Selanjutnya X sama dengan membuka pangkat 2, artinya kita akarkan yang sebelah. Jadi X sama dengan akar 25. Ingat, arti dari akar 25 adalah mencari perkalian yang kembar yang hasilnya adalah 25, yaitu 5 kali 5. Maka akar 25 adalah 5. Ini jika dua sisi diketahui. Sedangkan di soal di sini mencari panjang EC yang diketahui cuma satu sisi, yaitu panjangnya AB. Sementara panjang BC kita tidak tahu. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita akan menggunakan konsep kesebangunan. Untuk menggunakan konsep kesebangunan, langkah pertama adalah memisah-misahkan gambar yang ada pada soal. Jadi kita gambar saja dulu segitiga yang pertama, itu segitiga yang besar, itu segitiga ABC. Kita gambar segitiga ABC. A, B, C. Di segitiga ABC itu dia siku-siku di C. Oke, selanjutnya diketahui panjang AB adalah 9 tambah 4, yaitu 13. Oke, selanjutnya segitiga yang kedua, segitiga ADC. Kita gambar segitiga ADC. Dia siku-siku di D. Karena sebelahnya siku-siku, maka sebelah juga pasti siku-siku. Karena jumlah sudut, kalau dia lurus seperti ini, dia 180. Jadi 90 tambah 90, 180. Dia siku-siku di D. Dia segitiga ADC. Yang diketahui panjang sisinya adalah panjang sisi AD, yaitu 9 cm. Oke, selanjutnya segitiga yang ketiga, yaitu segitiga DBC. 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 Dia siku-siku di D. Kemudian panjang sisi yang diketahui adalah panjang DB, yaitu 4 cm. Langkah selanjutnya setelah kita memisahkan gambar ini adalah kita merubah bentuknya agar posisi sudut yang sama besar itu sama. Jadi posisi sudut yang sama besar itu sama. Kalau kita perhatikan di sini yang siku-siku pada gambar pertama dia terletak bagian atas. Kalau gambar yang kedua kanan bawah. Kalau yang ketiga kiri bawah. Jadi harus kita samakan. Jadi kita memilih dulu yang mana kita mau jadikan acuan. Katakanlah kita mengambil acuan untuk acuan pada gambar pertama, maka kita rubah gambar kedua agar modelnya sama dengan gambar pertama.
Merubah modelnya gampang saja, kita gambar saja sebuah segitiga yang mirip bentuknya dengan segitiga yang pertama yang kita jadikan acuan. Nah, oke, dia siku-siku di bagian atas, maka kita kasih siku-siku di bagian atas. Langkah selanjutnya kita perhatikan gambar yang tadi kita ubah, siku-sikunya itu ada di huruf D, maka kita berikan huruf D di atas. Nah, selanjutnya untuk huruf A dan C kita tempatkan berdasarkan sudut yang pasti besarnya sama. Jadi yang pasti besarnya sama di sini adalah sudut A, karena sudut A pada gambar 1 berasal dari sini, nih. Kemudian sudut A pada gambar yang kedua juga berasal dari sini, artinya besarnya sama. Maka posisinya juga pasti sama. Kita tuliskan di sini adalah A. Beda dengan C sama B. C dan B di sini belum pasti sama, karena B posisinya di bawah nih, sementara C untuk ini dia posisinya di sini. Maka kita belum tahu pastikan apakah dia besarnya sama atau tidak. Jadi yang kita tempatkan itu yang pasti besarnya sama. Oke, selanjutnya huruf yang tersisa ada C, maka C posisinya kanan bawah. Selanjutnya gambar yang ketiga. Oh ya, tadi di sini yang panjang sisi diketahui adalah panjang AD, yaitu 9. Oke, selanjutnya gambar yang ketiga kita rubah posisinya dengan cara yang sama seperti gambar yang kedua. Kita gambar saja segitiga yang mirip modelnya dengan gambar yang pertama. Dia siku-siku di bagian atas. Selanjutnya melihat gambar yang kita ubah, dia siku-siku di D, maka D tempatkan di bagian atas juga. Selanjutnya cari sudut yang besarnya pasti sama dengan gambar yang akan kita jadikan acuan. Yang pasti sama di sini adalah B, karena B yang pertama ini berasal dari sini. Kemudian B di gambar yang ketiga juga berasal dari sini, jadi pasti sama, maka posisinya juga pasti sama. Maka kita tempatkan B di sini. Huruf yang tersisa adalah C. Panjang sisi yang diketahui adalah DB, di sini 4 cm. Oke, setelah kita rubah seperti ini, oke, kita rubah modelnya, maka kita tinggal menulis perbandingan sisi-sisinya berdasarkan apa yang dicari dari soal. Yang dicari dari soal di sini adalah panjang garis AC. Maka kita pertama menuliskan AC banding. Jadi AC banding. Sekarang kita perhatikan AC itu ada di segitiga yang pertama dan ada di segitiga yang kedua. Maka yang kita gunakan adalah segitiga pertama dan yang kedua. Perbandingan dari segitiga pertama dan segitiga yang kedua. Oke, sekarang AC di sini yang sama posisinya dengan gambar segitiga kedua adalah AD. Maka kita tulis AC banding AD. Terus sama dengan AC banding AD. Setelah itu kembali lagi di segitiga pertama. Yang ada di sini panjang sisinya adalah AB, maka kita tuliskan AB. Per, yang sama posisinya dengan AB di gambar yang kedua adalah AC. Kita tuliskan AC. Jadi ini tidak boleh terbalik ya. AC, jika kita menulis perbandingannya segitiga pertama banding segitiga kedua, maka sama dengannya itu harus segitiga pertama banding segitiga yang kedua. Tidak boleh tertukar. Misalnya kalian tulis di sini AC banding AD, kemudian kalian menuliskan sama dengan, baru segitiga pertamanya di sini sisi yang kalian ambil yang pertama adalah AC, setelah itu banding AB. Jadi tidak boleh tertukar. Di sini dia segitiga pertama, ini yang dibawa segitiga yang kedua. Langkah selanjutnya kita tinggal mengganti huruf ini dengan angka. Jadi AC tidak ada nilainya. Kemudian AD di sini 9 sama dengan AB-nya 13. AC-nya juga tidak ada, kita tulis AC. Oke, selanjutnya kita kali silang. AC kali AC artinya AC pangkat 2 ya. Oke, sama dengan 13 kali 9. Jadi AC pangkat 2 sama dengan 13 kali 9, 3 kali 9, 27, simpan 2, 1 kali 9, 9 tambah 2, 11. Jadi AC sama dengan, membuka pangkat 2, sebelah kita akarkan 117. Maka AC panjangnya adalah akar dari 117. Oke, itulah pembahasan dari nomor 23. Oke, sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.